Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class, everybody. In today's meeting, we're gonna talk about future tense. Kita akan membahas tenses future, yaitu be, going to, and will. Pertama yang akan kita bahas adalah be going to. Nah, be going to ini dalam bahasa Indonesia sama dengan will, artinya akan, ya. Dan penggunaan be going to itu sendiri digunakan untuk beberapa hal yang cukup terpisah dan berbeda dengan will, meskipun jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sama-sama akan. Yang pertama, be going to itu kita gunakan ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu. Contoh, ketika kita bilang I'm going to buy a new laptop, berarti kita memang sudah ada rencana atau niatan untuk membeli laptop, seperti kita sudah mengumpulkan uangnya atau sudah menentukan laptop apa yang akan kita beli. Oke. Terus yang kedua, we can use be going to talk about prediction. Prediksi sesuatu yang sifatnya mendasar atau ada bukti-bukti yang mendukung. When someone says he's going to have a baby boy, dia akan memiliki seorang bayi laki-laki. Berarti dia menyatakan ini bukan hanya berdasarkan perkiraan saja, tapi bisa jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, seperti itu. Jadi prediksi yang berdasarkan atas bukti-bukti itu bisa digunakan dengan be going to. Dan berikutnya kita gunakan be going to absolutely to talk about our plan, untuk menyatakan sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan matang. Contoh, Linda is going to get married this weekend. Linda is going to get married this weekend. Kalau seseorang akan menikah, apalagi akhir pekan ini, berarti semua persiapannya sudah matang. Ya, maka di dalam konteks ini kita bisa menggunakan kata akan dalam bentuk be going to. So, as you know, kita seringkali mendengar be going to in a spoken English dalam bahasa lisannya disingkat dengan gonna. Jadi, I'm going to buy a new laptop. Someone can say, I'm gonna buy a new laptop. She's going to have a baby boy. Kita juga bisa bilang, she's gonna have a baby boy. Linda is going to get married. Kita bisa bilang, Linda is gonna get married. Jadi, untuk spoken, dan tentunya ini sifatnya informal atau tidak formal ya, kita bisa menyingkat going to dengan gonna. Berikutnya, kita masuk ke tahapan forms ya. Seperti biasa kita bedakan atas kalimat positif, kalimat tanya, dan kalimat negatif. Dan sekilas, as you can see, ini seperti rumusnya present continuous karena ada akhiran ing. Tapi jangan salah, di sini kata kerjanya tidak ditambahkan ing seperti halnya di present continuous, tetapi kata kerja yang digunakan tetap dalam bentuk verb 1 seperti sleep. Ini tidak ditambah ing, tidak dijadikan sleeping. Nah, verb ing-nya selalu dipegang oleh going, ya, karena dia merupakan rumusnya di sini. Jadi kalau saya bilang I'm going to sleep, artinya saya akan tidur. Lalu, kalau kita mau buat kalimat tanya, kita hanya balik saja posisi subjek dan to be. Ya, sama halnya dengan present continuous. Tapi ingat sekali lagi, meskipun pola membalik-balik kalimatnya dari kalimat positif, kalimat tanya ke kalimat negatifnya sama dengan present continuous, tapi dalam future tense ini, dalam be going to ini, kata kerjanya tidak ditambahkan verb ing, tetapi yang memegang verb ing hanya going-nya saja. Ya. Jadi untuk membuat kalimat tanya, kita simply balik letak posisi to be dengan subjek. Jadi I am menjadi am I. Terus lagi kalau kalimat negatifnya juga sama, kita tinggal tambahkan not untuk
memberikan kata tidak pada kalimat tersebut. Jadi, I'm going to sleep, kita bilangnya jadi I'm not going to sleep. Untuk lebih cepatnya atau singkatannya I'm not gonna sleep. Gitu ya. Berikut untuk subjek plural lainnya seperti you, they, we. Sama, kita juga membutuhkan to be. Di sini adalah are yang menjadi to be-nya. Lalu tetap pakai going to karena ini adalah rumusnya, lalu kata kerja yang kita pilih. Ya, so you're going to sleep, they are going to sleep, we're going to sleep. Untuk kalimat tanya, sekali lagi tinggal dibalik susunannya. Dari you are menjadi are you, they are menjadi are they, we are menjadi are we. Dan untuk kalimat negatifnya, ini dia, kita tinggal tambahkan not setelah to be. Jadi, you are not going to sleep, they are not going to sleep, and we are not going to sleep. Berikutnya untuk subjek singular, he, she, it, kita gunakan to be-nya is. He's going to sleep, she's going to sleep, it's going to sleep. Dia akan tidur, yang dianya perempuan. Terus, it's going to sleep. Okay, and again, untuk kalimat tanya tinggal dibalik antara subjek dan to be. He is menjadi is he, is she, dan is it. Is it going to sleep? Apakah dia akan tidur? Gitu ya. Dan untuk membuat kalimat negatif, sekali lagi tinggal menambahkan akhiran not. Ya, seperti ini setelah to be. And as you know, seperti yang Anda juga sudah ketahui dari tense-tense sebelumnya, bahwa penggunaan not ini bisa disingkat dan digabungkan dengan to be. Kecuali yang am not. Ini nggak bisa. Tapi kalau ini bisa, you aren't, they aren't, we aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Itu bisa. Oke? Jadi, sekilas sama seperti present continuous ya, penggunaan kalimat subjek to be. Lalu untuk kalimat negatif dibalik to be subjek, dan kalimat negatif kalau kalimat tanya dibalik to be subjek. Kalau kalimat negatif kita tinggal tambahkan not jadi subjek to be not, sama seperti present continuous, tapi di sini kita setelah going to-nya baru kita tambahkan kata kerja yang kita butuhkan. Right? So I hope you understand with the concept of this. Sekarang we go on to the exercise. Di sini you are required to complete the sentences given dan gunakan going to plus kata-kata kerja yang sudah ada di sini. Jadi ada kata kerja do, kerjakan, eat, makan, give, memberikan, lie down, berbaring, stay, tinggal, walk, berjalan, wash, mencuci, watch, menonton, wear, memakai. Nah, ini nomor 1 udah dikasih contoh jawabannya. Nomor 1, my hands are dirty, bla bla bla, them. Berarti kita gunakan subjek. I am going to wash them. Kita pilih kata wash, berarti karena tangan saya kotor, berarti saya akan mencucinya. Mencucinya siapa? My hands, karena dia plural ya, lebih dari satu, karena ada 2 tangan, maka objek pronoun yang kita pakai adalah them. Right. Nomor 2, what blah 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 to party tonight? Oke. Apa yang akan kita pakai ke pesta malam ini? Oke. Jadi tinggal dipelajari dulu arti katanya apa, lalu dipilih kata-kata yang sesuai dari dalam box ini. Oke, sekali lagi kita gunakan to be, going to, plus kata kerja, verb 1. Right, kita lanjut ke penggunaan will dan shall. Memang yang lebih familiar kita dengar adalah penggunaan kata will, ya, yang artinya juga sama dua-duanya, yaitu akan dalam bahasa Indonesia. Nah, beberapa penjelasan seputar will ini secara umum
dalam kegiatan atau acara-acara formal, kita lebih sering pakai will daripada going to. Karena kalau going to itu kesannya lebih personal ya, lebih pribadi, lebih informal. Tapi kalau will dan shall itu dia lebih formal. Tetapi specifically, secara spesifik dia punya fungsi tertentu yang juga berbeda dengan going to. Meskipun jika ditranslate literally secara bahasanya aja artinya sama akan, tapi makna yang diwakilkannya itu berbeda. Yang pertama adalah unplanned future action, sesuatu aksi yang tidak terencana atau sifatnya agak dadakan. Jadi begitu Anda bilang I'm so tired, I'll take a rest for a moment. Aduh, rasanya capek banget deh, saya akan istirahat untuk beberapa saat. Ini kegiatannya yang akan beristirahat tidak direncanakan dari sebelum-sebelumnya. Ya, jadi karena dia badannya lelah, lalu spontaneously, ya secara spontan, suddenly, secara tiba-tiba dia memutuskan untuk badanku capek, lalu gue akan istirahat beberapa saat. Tuh, jadi keputusannya bersifat mendadak, bukan terencana. Maka untuk hal tersebut kita pilih will. Berikutnya adalah uncertain future action. Kalau unplanned itu tidak terencana ya. Kalau uncertain artinya tidak yakin. Jadi kemungkinannya masih 50-50. Ragu atau berdasarkan sesuatu. Contoh, I will go to your party if you invite me. Saya akan pergi ke pestamu jika kamu mengundang saya. Nah, di sini ada conditional ya, ada persyaratan. Kalau diundang saya akan datang, tapi kalau tidak ya tidak akan datang. Kalau tidak diundang ya tidak akan datang, seperti itu. Jadi belum ada sebuah aksi atau perencanaan yang matang. Jadi masih 50-50. So that's why in the sentence we use will. Atau contoh lain, I think I won't finish this homework sometime. Saya rasa saya tidak akan menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu. Jadi dia tidak akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu menurut perkiraannya dia. Tapi dia belum pasti. Bisa jadi bisa dikerjakan tepat waktu, bisa jadi enggak. Jadi makanya di dalam ini dia pakai kata will not yang disingkat menjadi won't. Dan karena will ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang belum pasti, dia sering ditemani oleh kata-kata I think, gitu ya. Saya rasa, atau probably, mungkin, atau maybe, gitu. Jadi kata-kata ini sering menemani will ketika dia akan menyiratkan sesuatu yang akan dilakukannya di masa depan, tetapi belum 100% yakin. Right. Berikutnya, kita gunakan will atau shall ketika kita menyatakan sebuah keputusan yang dibuat secara tiba-tiba atau dalam waktu yang singkat. Contoh, someone is knocking on our door. Seseorang sedang ngetok pintu rumah kita ya. I will open and look who is it. Saya akan buka dan melihat siapa dia. Nah, keputusan untuk membuka pintu itu tidak terencana, tetapi keputusan yang tiba-tiba diambil dalam waktu singkat ketika mendengar orang mengetok pintu. Jadi sifatnya iya begitu saja. Okay, I will do that. Okay, paham ya? Right. Yang terakhir yang paling sering Anda dengar adalah promise. Kita gunakan will untuk menyatakan janji. Ya, saya nggak tahu kemana relate-nya, kenapa pakai will kalau menyatakan janji. Mungkin karena ini masih berupa prototype ya, atau sesuatu yang kita inginkan tapi belum terbukti kebenarannya. Seperti janji-janji manis, I will love you forever. Ya kan orang nggak ada bilang I'm going to love you forever. Yang paling sering didengar adalah I will love you forever. Seperti ketika kita meminta janji seseorang, will you marry me? Jadi tidak ada yang bilang, are you going to marry me? Tetapi will you marry me? Gitu. Jadi sesuatu yang bersifat janji-janjian itu
kita gunakannya will. Oke, dan berikutnya untuk singkatan. Kalau tadi going to, singkatannya gonna. Will, singkatannya adalah I'll, gitu ya. Jadi, I'm so tired, I'll take a rest. Jadi, I will take a rest. Oke. Tapi itu terlalu kaku. Normally, people just say, I'll take a rest. I will go to your party. Kita sering bilangnya, atau normally people say, I'll go to your party. Jadi, disingkat jadi I'll. Gitu ya, tergantung subjeknya sih. Kalau subjeknya she will, berarti she'll. Jadi singkatannya ada LL-nya itu aja. Dan untuk will ditemani oleh kata not, oke, singkatannya adalah won't. Won't artinya ya tidak akan. Oke. Dan berikutnya informasi untuk shall. Kenapa sih mostly kita pakai will, kenapa tidak shall? Karena ya shall itu dia terbatas. Hanya untuk subjek I dan we saja, dan subjek lain nggak bisa pakai. Jadi biasanya ya sering pakai will aja biar gampang ingatnya. Oke. Dan shall hanya dipakai untuk subjek I dan we. Misalnya, shall we go now? Akankah kita pergi sekarang? Gitu. Jadi sering dipakai untuk kata-kata seperti itu. Right. Kita ke forms of will. Jadi bentuk kalimatnya, untuk kalimat positif, kita perlu subjek, lalu will itu, dan kata kerja bentuk pertama. Contoh, the student will come to campus when the pandemic is over. Siswa akan datang ke kampus ketika pandeminya berakhir. Oke, jadi subjeknya students, kita pakai will, kata kerja bab satunya adalah come. Lalu sisanya bisa dipakai seperlunya, bisa ditambah-tambahkan apa yang diperlukan ya. Terus untuk kalimat negatif, kita pakai subjek, lalu will-nya ditambahkan not, jadi will not, bisa digabung, disingkat menjadi won't, ya. Lalu verb 1, contoh, the teacher won't accept late submission. Guru tersebut tidak akan menerima tugas yang telat pengumpulannya. Oke, subjeknya teacher, negatifnya won't, kata kerja verb satunya accept, lalu keterangannya. Terus untuk kalimat tanya, kita pakai will, tinggal dibalik ya, subjek lalu verb 1. Jadi kalau kalimat positifnya subjek will, kalimat tanya will subjek, tetap verb 1 ya kan, verb 1, verb 1, verb 1. Contoh, will you marry me? Nah ini dia. Oke, atau kalau mau tambahkan kata tanya boleh when will you marry me? Right, so we go on to the exercise. In this exercise you need to use will, akan, atau will not yang bisa disingkat dengan won't. Contoh nomor 1, I'll tell you the answer. Don't drink coffee before you go to bed. Jangan minum kopi sebelum kamu mau tidur. Kamu akan tidur atau tidak akan tidur? Kamu tidak akan tidur. So you won't sleep. Atau you will not sleep. Right, so I hope you can do the rest of the exercise. Then we go on to the next exercise, which is going to be the last exercise for this chapter. Di sini Anda harus perhatikan betul-betul konteksnya. Dari fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan tadi, perbedaan antara pemakaian going to atau will dalam kalimat yang menentukannya adalah seberapa matangnya rencana tersebut, gitu ya. Apakah dia memang rencana yang sudah direncanakan atau dia sifatnya tiba-tiba, dan lain-lain sebagainya yang sudah dijelaskan tadi. If you are confused, then you need to go back. Balik lagi, nonton lagi penjelasan sebelumnya. Contoh nomor 1. Why are you turning on the TV? Kenapa kamu menghidupkan TV? Ketika seseorang melakukan sebuah aksi, ada alasan di baliknya yang sudah merupakan ini. Dia ngidupin TV ngapain nih? Berarti dia ada maksud. Ada yang sudah direncanakan. Lalu dia bilang, the talk show. Berarti ini clue ya, yang dalam tanda kurung yang bisa Anda pakai untuk menjawab. Berarti dia akan menonton TV.
Apakah tiba-tiba? Apakah spontan? Apakah merupakan janji atau memang sudah ada niat? Nah, ada niatnya, berarti dia bilang I'm going to watch the talk show. Oke, sampai di sana saja penjelasan tentang future tense. I hope you do understand everything that I have explained to you. And have a nice weekend, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.